Selamat siang. Pada hari ini kami menyampaikan beberapa kegiatan kenegaraan di Jakarta. Saya bersama Pak KPN, bersama jajaran Pemda DKI, ada Kepala Dinas Perhubungan, Kasatpol PP, dan juga didampingi Wakil Direktur Kabak Ops Lalu Lintas, Kabak Ops, dan juga dari Kodim Jakarta Pusat. Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanggal 3, 4, 5, dan 6 ada kedatangan tamu negara, yaitu Yang Mulia Paus Fransiskus, di mana tanggal 3 kedatangan, tanggal 4 adalah kegiatan kenegaraan diterima oleh Bapak Presiden. Nanti detailnya Pak KPN menyampaikan. Tanggal 5 juga ada kegiatan di GBK salah satunya, dan tanggal 6 kepulangan. Penekanan kami adalah bahwa di tanggal 5 selain ada kepala tamu negara, juga ada kegiatan kenegaraan lainnya yang bersamaan, yaitu Indonesia Sustainability Forum, di mana diadakan di JCC. Di tanggal 5 juga akan diadakan misa di GBK, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat mencermati ini, khususnya tanggal 5, untuk bisa memperhatikan. Nanti akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, dari Polda maupun dari Kodam atau Kodim, yang menyesuaikan khususnya arus lalu lintas, di mana nanti ada pengalihan di titik-titik tertentu. Dan juga saya menghimbau dengan kepadatan tanggal 5 ada 2 kegiatan besar, maka kami harapkan masyarakat bisa melihat ini, mencermati ini, sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home secara mandiri. Nah, untuk detailnya tanggal 3 apa yang dilakukan kegiatan, tanggal 4, tanggal 5 silakan Pak KPN, termasuk nanti ada kegiatan yang tadi ISF, dan juga ISF akan dilaksanakan di Monas, Gala Dinner. Monggo kami persilakan. Terima kasih Pak PJ Gubernur, teman-teman media. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, kita akan menerima kedatangan atau kunjungan kenegaraan ya, Yang Mulia Paus Fransiskus. Beliau tentunya akan kita perlakukan sebagai tamu negara, sekaligus juga sebagai pemimpin umat, ya, khususnya umat Katolik. Jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Kemudian pada tanggal 4 ya, September akan diadakan ya, sebagai tamu negara, tentunya akan diadakan upacara resmi kenegaraan, akan diterima oleh Bapak Presiden ya, di Istana Merdeka, dan juga akan ada kegiatan di Istana Negara pada tanggal 4 September. Kemudian tanggal 5 ya, Paus sebagai tamu negara, selain nanti akan ada Misa Akbar yang akan diselenggarakan, puncaknya, ini acara puncaknya, Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Kompleks Gelora Bung Karno, baik di Stadion Madia maupun di Stadion Utama GBK. Ada beberapa kegiatan lain yang akan melibatkan Paus Fransiskus, ya, akan ada acara di Masjid Istiqlal ya, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, akan juga ada acara di gedung katedral ya, di sekitar kawasan ini juga. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak PJ Gubernur, kita harapkan masyarakat bisa mengantisipasi ya, nanti akan dijelaskan oleh Kabak Ops dari Ditlantas. Saya hanya ingin sedikit juga menambahkan bahwa pada tanggal 5 itu selain acara Misa Akbar di GBK yang akan melibatkan ya kurang lebih sekitar 90.000 ya warga umat Katolik yang akan mengikuti acara Misa Akbar. Juga di hari yang sama tanggal 5 September akan ada
kegiatan internasional yang besar yang juga akan dihadiri oleh kepala negara termasuk tentunya Bapak Presiden ya, yang tempatnya di Jakarta Convention Center. Jadi berdekatan dengan lokasi kompleks Gelora Bung Karno ya. Dan acara Indonesia International Sustainability Forum ini atau ISF ya, selain kegiatan-kegiatan pertemuan di JCC juga akan ada acara makan malam begitu yang akan mengambil lokasi di kompleks Monas ya, Monumen Nasional, juga di sekitar kawasan sini. Karena itu nanti Pak Kabak Ops akan menjelaskan akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh warga Jakarta khususnya di tanggal-tanggal tersebut ya, paling tidak tanggal 4 dan tanggal 5 ya, September yang akan datang terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan Indonesia International Sustainability Forum. Mungkin itu Pak PJ Gubernur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ada beberapa nanti Pak Kadis Perhubungan secara singkat menjelaskan rute-rute mana yang dialihkan sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Silakan Pak Kadis, nanti tambahkan oleh Kabang Ops. Terima kasih Pak Gub. Izin kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan dua kegiatan besar di kawasan GBK pada tanggal 5 September 2024 nanti, maka kita harapkan kepada masyarakat yang biasanya menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan juga Gatot Subroto serta Gerbang Pemuda dan Asia Afrika ini berupaya menghindari jalan tersebut. Untuk itu kami sudah siapkan rute-rute alternatifnya. Contohnya yang dari arah selatan ke utara bisa menggunakan Jalan Kebayoran Baru, kemudian masuk ke Jalan Arteri Pondok Indah, berputar di kawasan Arteri Pondok Indah, kemudian menuju ke kawasan Jalan Teguh Arif, selanjutnya masuk ke Tentara Pelajar, Pejompongan dan seterusnya sampai Wahid Hasim maupun ke Mas Mansur untuk menuju ke arah selatan. Demikian pula sebaliknya bisa melintasi jalan tersebut. Selanjutnya untuk yang lainnya bisa melintasi melalui Tendean, seterusnya ke Jalan Kuningan, Rasuna Said dan ke arah selatan. Kami menghimbau bahwa masyarakat yang nantinya akan menuju ke GBK yang berada di wilayah DKI Jakarta ataupun Jabodetabek dapat menggunakan layanan angkutan umum yang ada, dan kami akan melakukan penguatan layanan Transjakarta dari halte-halte yang sekiranya banyak umat yang akan melakukan kegiatan untuk langsung dilayani ke GBK. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang tidak berkegiatan di kawasan itu, kami harapkan untuk menghindari jalan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu ada tambahan kegiatan di GBK tanggal 5 tersebut, khususnya misa, Transjakarta bersama dengan Polda, bersama dengan Satpol PP, itu sudah menyiapkan tambahan transportasi, juga menyiapkan kantong-kantong yang telah ditetapkan ada 7 lokasi. Sehingga diharapkan mereka yang melakukan misa juga bisa menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan, kendaraan Transjakarta dan yang lain. Mungkin tambahan dari Kabaops, Polda, silakan. Terima kasih Bapak PJ Gubernur. Jadi kami dari Direktorat Lalu Lintas juga sudah menyiapkan untuk skema-skema yang akan kita laksanakan pada khususnya tanggal 5 September nanti ya. Jadi untuk kantong parkir sendiri ini nanti untuk diketahui masyarakat ada 1.800 bis yang akan datang ke GBK. Jadi kantong parkirnya itu seluruhnya akan kami bagi. Ada yang di Kemayoran, kemudian ada yang Cawang dan Taman Mini. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadisub tadi, ini akan berpotensi terjadinya kepadatan lalu lintas. Namun demikian, kami sudah melakukan atau menyiapkan rekayasa lalu lintas. Kami minta kepada warga masyarakat pada tanggal 5 September semaksimal mungkin bisa mencari rute alternatif lain yang dapat digunakan. Terima kasih, selamat siang. Satpol PP tambahan? Cukup. Baik, jadi terima kasih rekan-rekan media dan seluruh masyarakat bahwa khusus tanggal 5 ada kegiatan yang tadi disampaikan oleh Pak KPN
protokol negara, di mana kegiatan itu adalah sama lokasinya dan ditambah kegiatan juga ada nanti malam gala dinnernya di Monas. Maka dari itu bagi masyarakat untuk mencermati rute-rute yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas dan juga mencermati untuk menuju ke GPK dan sekitarnya sehingga pasti ada kepadatan transportasi, kepadatan lalu lintas yang melebihi dari hari biasa. Untuk itu mohon kami himbau jika memang tidak terlalu penting bisa kegiatan itu hindari atau dilakukan work from home secara mandiri. Saya rasa itu penjelasan dari kami, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Cukup? Kalau karena perhatian internasional akan tertuju ke Indonesia gitu ya Pak, itu apakah akan ada pengamanan khusus yang disiapkan untuk paus gitu Pak? Ya, tentunya TNI Polri mempersiapkan itu, rute mulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kediaman dan seterusnya kegiatan di tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah diberikan yang terbaik, juga termasuk nanti ada irisan yang ISF ya, dan tentunya pengamanan menjadi prioritas bagi tamu negara. Oke, cukup saya rasa. Ya, dari berbagai daerah, ya. Mungkin ada yang dari luar Jakarta dan seterusnya. Maka dari itu tadi diatur, karena di posisi jam 9 pagi di JCC juga ada kegiatan kenegaraan, sehingga pergerakan diutamakan yang pagi hari adalah yang kegiatan di JCC. Nanti yang mengikuti misa yang tadi kurang lebih 90.000 itu bisa mulai berdatangan pukul 10 kali ya? Pukul? Maaf saya koreksi, pukul 12 itu bisa melakukan kegiatan atau transportasi menuju ke GBK. Kami juga mempersiapkan titik-titik dari seperti Cawang, di sisi utara juga yang kami siapkan, dari sisi sekitar Cengkareng, dari sisi sekitar Jakarta Barat, semua kami persiapkan transportasi tambahan dari Transjakarta maupun dari yang lainnya. Tadi hanya sebatas himbauan untuk tidak melewati jalan Gatot Subroto itu ya, jalan Sudirman itu. Ya, jadi apakah ada penutupan jalan Pak? ada titik tertentu yang nanti jam-jam kepadatan yang sangat padat dialihkan yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, dan mungkin nanti kami akan sampaikan ya peta rute pengalihan jika terjadi kepadatan yang luar biasa terhadap lalu lintas. Pak, kalau putus kunjungan pertemuan dengan Presiden Jokowi, apa saja gitu Pak yang akan dibahas antara paus dengan Presiden? KPN. Ya, terima kasih ya. Tentunya apa yang akan dibicarakan itu kan masih terus digodok ya, baik oleh pihak Vatikan maupun juga nanti dengan pihak Istana Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri. Ya, apa saja nanti akan dibahas. Tentunya yang saya akan sampaikan di sini, saya garis bawahi adalah beliau berkunjung ya sekaligus sebagai tamu negara dan juga pemimpin umat. Jadi tentunya Menteri Agama juga nanti akan terlibat ya dalam pembicaraan dan pertemuan Paus Fransiskus dengan Bapak Presiden. Mas. Saya rasa cukup ya teman-teman sekalian, nanti bisa kalau kurang jelas bisa kontak Pak Kadis Perhubungan, Karo Ops, bisa memberikan peta nanti di beberapa media arus lalu lintas pengalihan dan lain-lain. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.